Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel YouTube Investment Geeks. Wah, udah semingguan nih belum update terakhir. 1 minggu yang lalu baru 9 views, but it's okay. Jangan main untuk dokumentari ya. Ini merupakan channel YouTube gue yang isinya tentang market out geeks atau market outlook sih sebenarnya, karena investment geeks saja jadi diganti market out geeks. Anyway, gimana kabarnya teman-teman? Rumornya bukan rumornya sih. Hari ini tanggal 12 Agustus IHSG plus ya, tadi ditutup kalau nggak salah. Dan kita mau ngebahas soal IHSG serta screening lucu aja sih di beberapa saham yang mungkin ada potensi untuk kedepannya. Kalau misalnya belum ada potensi ya udah nggak usah maksain gitu loh. Bagi teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe ya, target terdekatnya 1000 subscribers ya. Halo aja dulu. Yaudah, lanjut aja yuk ke IHSG. Sebenarnya ini gue udah gambarin, gue udah garisin di level supportnya. Kita bisa lihat sendiri bahwa IHSG menuju ke level resistennya. Kok level support sih? Ya, ke level resistennya di 5.300. Sebenarnya sih 5.200 something, 290 sekian. Tapi ya gue buletin aja lah, kan yang bulet-bulet biasanya enak. Ya kayak tahu misalnya gitu loh. Jangan kemana-mana pikirannya. 5.300. Kalau misalnya bisa tembus 5.300, masih dalam indicate planningnya ke 5.700. Video-video sebelumnya juga apa ya, rencananya kan kalau misalnya nggak tembus dari sekitar 5.125 sampai 5.130 kan bakalan berpotensi drop lagi ke 4.700. Tapi kemarin dia sempat nembus gitu. Jadi ke resisten berikutnya yaitu ke 5.300 atau 5.290 sekian lah. Jadi kalau bagi teman-teman ini 2 hari ke depan bisa kata kasarnya dicopet ya, tanda kutip. Bisa cari untuk second atau third linernya, saham-saham yang untuk ditradingkan, tapi mesti waspada juga karena kan dekat garis resisten. Itu biasanya ya nggak selalu sih. Takutnya besok turun gitu kan ke 5.000 kembali. Ya kita lihat aja besok seperti apa. Dan sekarang saatnya kita screening saham. Ya ini di forex. Di mana? Indeks 30, Jakarta Islamic Index 70 atau LQ45. Di JI 70 fast screening ya, fast screening. Yang pertama Astra Agro Lestari. Ini hari ini ditutup ke minus 1,72%. Ya di sini ada resisten, dia reject, dia belum mampu tembus support terdekatnya di level segini. Kalau bisa dia belum mampu tembus, dia bakal turun lagi ke 8.950. Terus Aces ini ditutup minus 0,61%. Ya sebenarnya level supportnya ini lagi di level support sih gitu. Kita lihat aja ada indikasi pembalikan atau tidak. Kalau misal dia menembus supportnya, nextnya bakalan ke sekitar sini, ke sekitar 1.550 untuk Aces. Adi sempat planning juga sih, tapi hari ini dia ditutup di plus 0,83%. Ini apa ya, pandangan secara sangat positif ya. Bisa plus 50%, tapi ada resisten kecil yang harus dia lewati, diantaranya di 700, kemudian di 815 dan sebagai macamnya, dengan level support di 575 gitu. Adikarya. Kemudian ADRO ini masih sideways. Apakah dia akan bertahan di atas atau dia balik lagi ke level 1010
atau 1000 sampai 1010. Akra masih di perjalanan ya, dengan targetnya sekitar sinilah zone-nya. $3.150 sampai 3.200. Kalau yang mau ngambil ya terserah kalian. Gue cuma ngasih overview-nya aja. Kalau misal kondisi kayak gini bagus atau tidak, ideal atau tidak untuk ngambil, untuk keputusan dari kalian sendiri. Antam drop ya, karena di global juga lagi drop. Sorry ya, agak sedikit blok. Sebentar ya. Oh ya, kita lihat besok aja apakah dia bakalan kembali lagi ke atas atau dia tembus ke bawah. Kalau ada indikasi ke atas ya sekitar 1-2 hari bisa kalian koleksi kembali saham Antam. Kalau tidak ya udah. APLN juga rencana goodnya seperti ini, tapi ya kita lihat aja, dia harus melewati beberapa resisten terdekat seperti di zona 119 sampai 125. Ya 125 sini nih. Kalau misalnya dia tembus lolos ke atas, dia berpotensi ke level 134, which is bisa plus 22,94%. Kalau misalnya dari masuknya di level 109 atau PLN. Astra tembus ya, tembus zone. Sebenarnya belum tembus banget sih, karena nih level segini. Kalau misalnya dia tembus segini apa sih segini, terus dia retest kembali dan ada indikasi daerah sini ada kenaikan, baru disikat beli. BKSL ya ada beberapa artikel serta kasus kali ya, bukan kasus sih, isu-isu lah disentul di saham ini, jadi ya tidak tertarik dan terjerumus di level 50. BMTR naiknya sampai kapan? Apakah besok naik lagi? Dia di level segini. Pahit-pahitnya paling nyentuh ke 274. Habis itu overview gue bakalan drop dulu sampai sekitar sini 228 gitu. Kalau dari indikasi balik ya boleh disikat. Itu BMTR. Breeze hari ini cukup jadi primadona, tapi ya sebenarnya plus 1,79%. Jadi primadona, tapi wajar aja kenapa dibanting lagi. Ya entah permainan bandar, entah apa ya. Kalau gue kan lebih cenderung ke price actionnya, gue nggak peduli. Maksudnya bukan nggak peduli, nggak terlalu mikirin ya mau bandar mau apa. Tapi dari segi price actionnya di sini juga ada rejection. Di sini juga ada rejection sekali, 2 kali, 3 kali. Ya udah, jadi wajar aja ketika Breeze dibanting, and then pembalikan arah atau level supportnya bisa balik ke sekitar 510. BRPT gimana? BRPT kita lihat besok apakah dia mampu bertahan di level ini dan kembali lagi ke atas, atau dia bakalan jebol ke bawah gitu. 1140. BSDE ini udah drop terus ini sekarang di level resistennya. Apakah dia mampu break besok, kemudian dia retest kembali, and then ada indikasi naik? Kalau ada indikasi naik bisalah disikat dalam arti sikat maksudnya di buy ya. BTPS masih sesuai planningnya,
sayangnya gue tidak mengambil, agak nyesel juga ya ketika merencanakan atau planning beberapa analisa, tapi yang diambil saham lain dan ternyata ada salah satu saham yang boom ya, sebagai pelajaran aja lah untuk next time-nya, karena target apa ya goodnya banget sekitar 4.690 tuh, naik kasarnya kalau belinya di sini tuh udah 25% gils ya, syukurilah. Cleo nunggu drop aja dulu kalau ada yang demen saham Cleo. Cepin ini ada tanda panah kuning, kayaknya kemarin tuh udah terrealisasi di level 6.550, tapi sayangnya ada rejection dibanting lagi ke bawah. Jadi kalau mau beli Cepin tungguin aja di level 5.925. CTRA tetap ya masih ke atas, tapi ke atasnya nanggung sebenarnya. sorry. Gue belum ada trigger buat beli sih. Kalau mau tuh biarin dia tembus dulu, and then dia retest, coba retest ada indikasi naik baru sikat. Demas agak sedikit risky sih kalau mau sikat si Demas, karena di nanggung gitu coy. Tuh cuman ya 6% lumayan sih, cuman kan belum worth it lah kalau misalnya buat diambil menurut gue ya. Kalau ada yang mau ambil ya terserah. Era masih dalam planning tuh, jadi kalau mau ngambil nunggu aja dulu drop, naik terus drop, atau naik terus tembus dulu retest baru hajar. Excel kita lihat besok nih. Tadi sih planning gua kan dia sekarang ada di level atau di zona support. Bagaimana planningnya besok? Kita lihat apakah Excel bakalan terbang juga ke atas atau dia tembus ke bawah. Garuda Indonesia masih channeling ke bawah, jadi ya gue tidak berekspektasi banyak. Ada potensi ke bawah juga, tapi ada potensi juga dia bakalan break. Masih belum ada trigger sih untuk beli Garuda ya. CBP dia lagi berjalan di area sini ya, kita lihat aja di area supportnya. Enough nggak tertarik sih gue ngeliat grafiknya. Inco udah naik sesuai planning, dia turun lagi. Kita tungguin aja di level 3.350. NDF masih di sekitar sini tuh, tapi sebenarnya gue tetap tungguin ini di zona merah di 6.750-an. Kalau misalnya teman-teman mau beli ya tunggu di bawah dulu. INTP masih zona sideways, belum tahu mau ke atas atau ke bawah. IPTV mana nih? IPTV tadi sempat naik, high-nya di berapa ya? Bentar, high-nya di 358, terus tutup di plus 5,8%. Lumayan lah buat jajan toprak. Nah, tapi gue nggak ngambil sih, nggak mau ngambil, belum mau. Ya biasa aja sih. Indosat skip ya, karena gue cenderung kayaknya dia bakalan mengalami penurunan kembali. Potensi, tapi nggak tahu kalau tiba-tiba besok tiba-tiba cus jadi sampai 3.200 kan. Kita lihat besok aja. Ya pasang sabuk pengaman sih. ITMG planningnya sih ke 9.125, tapi kayaknya dia drop turun dulu.
Apakah dia bakalan balik ke 7.500? Kita lihat aja besok. Java dia berusaha untuk mantul, bukan mantul, menembus zona resistennya, tapi tadi ditutupnya minus 0,45%. Apakah mampu bertahan atau dia akan turun ke bawah kembali dan meneruskan perunangannya sampai level 865. Amit sampai bawah. Jasa Marga masih berusaha untuk naik ke atas. KF enggak. Nah, Kino ini planningnya ke atas, cuman tadi drop ke bawah, jadi ya masih di zona support, belum ada indicate untuk naik. Jadi ya pantengin aja si Kino. Kalbe Pharma masih dalam planning, targetnya di zona-zona 1650 sampai 1700. Keren ya, lagi nggak keren. Link lagi nggak asik nih linknya. APKR Lipo Karawaci gue masih liatin aja dulu, masih di situ-situ aja. APPF no. LSIP kita lihat apakah dia besok bakalan ada tanda-tanda positif atau tidak. Tapi kalau misalnya mau beli, tungguin dulu break di buy on breakout bisa di 1030. Kalau volumenya tiba-tiba tinggi ya, kalau enggak ya nggak usah. MAPI no. MDKA no. Mika kita lihat deh besok. Saham yang cukup volatile, cukup tinggi, Mika juga. Kita lihat besok. Ya planningnya sih seperti ini ya. Sampai level 3030. MNCN, wow. Kalau mau beli, ntar tungguin dulu. Apakah di level 1000 dia bakalan turun atau tidak? Kalau turun ya udah wajar. Soalnya di sini ada level resisten. Di sini juga ada level resisten. Tuh 1, 2. MTDL, Metro Data Elektronik. Tungguin aja sampai supportnya sini nih, sekitar sini. Di level 1475, jangan nafsu buat beli. Mior masih di situ-situ aja. Oke. Pegas. Kayaknya dia lagi ini sih galau ya, galau. Apakah dia bakalan ngegas lagi atau dia udah capek ngegas? Targetnya di 1580, which is 30%. Disclaimer on ya, Pepro, PTBA masih ya nggak terlalu menarik. Buat gua. PTPP, kita lihat besok apakah dia sanggup break di level 1040 dengan target sementara di, kalau gua taruh 1040 ya, 1345. Stop lossnya segini lah. Besar ya, minus 10% lah. Sebenarnya stop loss ini sesuaiin sama profil risiko kita sih. Pakuwon Jati. Supportnya. Ini juga dia resistennya. Ya ini resisten kecil sebenarnya. Kita lihat nextnya di level 436. Itu apakah dia bisa tembus di 436 atau tidak? Boom.
Boom. Ini planning ya untuk won overview. RALS masih dalam planning yang lagi-lagi tidak gua ambil. Terus SMA tuh, SMA hari ini plus 3,70% lumayan. Masih ada indikasi ya lumayan lah. Targetnya sampai 1415 atau 11% lagi dengan stop loss. Ya pahit-pahitnya 5%. Kalau misalnya ada yang mau ngambil monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gue nggak maksa dan gue tidak merekomendasikan ya. Tidak hanya menawarkan. Kalau mau ngambil enggak juga nggak apa-apa. Sido drop hari ini minus 0,72%. Planningnya masih jauh 1720. SMBR B aja. SMBR masih sesuai planning. $10.275 nanggung kalau mau diambil sekarang. SSIA dia drop. Sangat Tara. TCPI ini sebenarnya gue juga lagi nungguin sih, apakah dia bisa menembus di level 4.300 atau dia malah drop ke bawah. Tuh. Telkom ya masih di situ-situ aja. TPIA ini masih berada di atas. Pertanyaannya, apakah dia bakalan tembus ke atas atau dia bakalan drop lagi kembali ke level supportnya di 6.400. United Tractor ini planning sebelumnya sih. Tuh lagi dibanting nih kemarin. Coba gue pengen lihat secara Fibonacci. Sekitar 222,40%. Terus kita lihat pahit-pahitnya di sini. Apakah besok ada indikasi naik? Kita lihat besok aja ya. Nextnya di 28.200. Ya, something right there. Tuh. Untuk United Tractor. Unilever. Sepertinya dia tidak atau belum naik ke atas ya, bukan tidak jadi, belum naik ke atas. Jadi masih di level BEP-nya atau break even point ketika dia break di pattern flag ini. Triangle or flag ya. WG juga lagi gua jadiin masuk watchlist. Apakah besok dia mampu break di level ya pahit-pahitnya 202 atau tidak. Itu ya, potensi keuntungannya sampai 257 atau plus 31%. Wika nih udah break nih, Wika. Kalau mau ngambil silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, gue nggak maksa. Sampai 1470 terdekatnya untuk ditradingkan lah ya, lucu-lucu. 20% lumayan loh. Gitu. Wika. Wood dia kemarin break ke atas, tapi hari ini dia tutup di dalam minus hampir 2%. Belum tertarik USBP, belum. Weton nih yang lahirnya weton ya, apa sih supportnya di sini ada rejection. Kita lihat ya apakah dia dapat bertahan atau dia bakalan drop lagi ke level 255 sampai 260 nya. Kita
kita lihat besok. Zing nggak? Udah sampai situ aja. So, apakah ada yang jadi minat teman-teman untuk trading besok atau investasi untuk besok? Ya, kalian bisa milih sendiri. Gue tidak bisa memilihkan, gue hanya memberikan overview. Dan semoga overview kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk gabung di grup Telegram kami di t.me/investmentgeeks. Atau kalian sekarang aktifkan loncengnya dulu. Ya, klik tombol subscribe, share, and then kalian lihat deskripsinya. Di situ bakalan gue kasih link-linknya dari Telegram. Oke? Gue Ilham diri dulu. Sampai ketemu di episode berikutnya. Happy. Ya, happy aja deh pokoknya. Bye-bye.